Halo semuanya, perkenalkan saya Laksmi Diarini dari jurusan Kriminologi dengan NPM 21067469972. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal tentang Mahkamah Agung versus Mahkamah Konstitusi. Materi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini terdapat 4 topik utama. Yang pertama itu pengertian serta keanggotaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua ada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga yaitu hak serta kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir yaitu sifat putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita ke pengertian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kita harus mengetahui badan yudikatif apa saja yang ada di Indonesia. Berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengenai bab kekuasaan kehakiman bab 9, memuat beberapa perubahan pasal. Yang pertama itu ada pasal 24A, lalu ada pasal 24B, dan pasal terakhir yaitu ada pasal 24C. Menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dari sana dapat kita simpulkan bahwa badan yudikatif yang Indonesia sendiri itu terdapat dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lalu kita masuk ke materi pengertian dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan beranggotakan para Hakim Agung. Hakim Agung ini diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan juga ditetapkan oleh Presiden. Jumlah Hakim Agung ini paling banyak 60 orang. Lalu kita lanjut ke materi Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu terdiri dari 4 peradilan. Yang pertama itu ada Peradilan Tata Usaha Negara, lalu kedua Badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum, yang ketiga Peradilan Agama, dan yang terakhir itu ada Peradilan Militer. Hak Mahkamah Agung. Hak dari Mahkamah Agung sendiri itu hanya terdapat satu hak, yaitu hak uji material. Hak uji material ini merupakan wewenang menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang yang ditinjau dari isinya, dan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Lalu masuk ke fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung. Yang pertama itu ada fungsi peradilan. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir yang meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada semua sengketa tentang kewenangan yang mengadili. Yang kedua itu permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir itu semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kita ke fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap jalannya pengadilan, tingkah laku para hakim, dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Pastinya kita harus tahu dong tugas pokok kekuasaan hakiman itu apa. Tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah segala hal yang berkaitan dengan menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan setiap perkara diajukan kepadanya. Juga meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Dan untuk yang terakhir, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang terkait peradilan. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri apabila dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya itu ada fungsi nasihat. Fungsi nasihat terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu, Mahkamah Agung dapat memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara tinggi negara lainnya. Yang kedua, Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Dan yang terakhir, Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Dan yang terakhir pastinya itu ada fungsi administratif. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Sifat putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan peninjauan kembali jika belum puas dengan keputusan sebelumnya yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan gerasi. Selanjutnya, kita akan membahas Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusional di Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan Mahkamah Agung. Dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi ini. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 3 pasal. Pertama itu ada pasal 24 ayat 2, yang kedua ada pasal 24C, dan yang terakhir itu ada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki badan peradilan di bawahnya. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang memiliki 4 peradilan di bawahnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi ini tidak ada sama sekali badan peradilan di bawahnya. Lalu kita pergi ke pimpinan dan keanggotaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang hakim konstitusi. Calon hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden masing-masing sebanyak 3 orang. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Mahkamah Konstitusi tidak harus hakim agung, boleh akademis. Selanjutnya kita masuk ke materi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu kita ke kewajiban Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran yang dimaksud dalam kewajiban Mahkamah Konstitusi ini dapat diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Putusan final yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki arti putusan langsung, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak ditetapkan. Sedangkan arti putusan mengikat yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk mengumpulkan materi yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.